Oke guys, jumpa lagi channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini akan membahas tentang terhipnotis konten algoritma. Jadi tadi Sirtiman ketemu sama tukang ketoprak ya, yang jual kebetulan istrinya yang ngeracik dan yang ngobrol juga gitu. Dia ini katanya mulai bikin konten, katanya konten upload ke TikTok, Facebook. Nah, cuma dari yang Sirtiman tangkep, kayaknya dia orang yang apa sih terlalu ketakutan ya sama konten algoritma. Katanya kalau bikin konten random nanti takut apa eh, yang nonton dikit, katanya kayak gitu ya. Di sini Sirtiman sendiri ya udah jelas ya. Kalau menurut pendapat pemikiran Sirtiman ini, ya, contohnya dia jualan ketoprak gitu. Kalau tiap hari orang makan ketoprak gimana? Mengkonsumsi ketoprak pasti kan jenuh, bosen gitu ya. Nah, disinilah sebenarnya logika orang dibutuhkan gitu loh. Kalau algoritma ini maunya bikin konten kayak misalnya channel dia ketoprak mulu. Nah, tapi kan orang akan bosen ya. Orang akan ngelihat ketoprak lagi, ketoprak lagi, ketoprak lagi. Sedangkan di sisi lain, dalam artian random ini ya random yang cerdas ya, bukan random-random yang ya itulah lip sync, joget-joget kayak gitu. Di sisi lain masih banyak ya hal yang berhubungan sama ketoprak tapi bisa dijadiin konten. Contohnya apa, kayak ya sharing aja, sharing tips ya. Namanya dia jualan ketoprak. Pakainya piring ini harganya murah. Terus untuk sendok pakainya sendok ini harganya murah. Terus untuk gerobak maintainnya gimana gitu loh. Untuk alat-alat masaknya yang dibutuhin ini. Sebenarnya kayak gitu ya, kayak tutorial tips. Jadinya ya emang kontennya jadinya random ya, nggak bahas ketoprak lagi. Mungkin yang dia maksud saat dia lagi ngulek ini di videoin, besoknya gitu ngulek kayak lagi ngeracik di videoin, ngeracik. Orang akan bosan ya. Kalau tiap hari kayak gitu orang akan bosan. Makanya di sini jadi mix ya, biar orang ini dapat wawasan, dapat hal yang baru setiap hari, dapat hal yang baru setiap hari, dapat hal yang baru. Jangan cuma ngelihat orang ngeracik ketoprak. Dan ya masih banyak ya orang-orang yang pemula ya, pengen coba-coba ngonten ya. Ini masih banyak orang yang ketakutan sama algoritma. Dia nggak berani bikin konten kayak gini, nggak berani kayak gitu. Padahal algoritma ini ya bukan hakim ya. Kalau segala sesuatunya nih kita berdasarkan orang gitu. Yang nonton tuh orang gitu loh. Cuma kadang apa ya, kayak algoritma nih kayak dianggap sebagai wasitnya atau ya itulah seperti itu. Jadinya konten lo salah, konten lo harus gini ya. Sebenarnya nggak gitu ya. Ini yang jelas kembali ya, namanya banyak youtuber yang pada rungkat karena dia pengen apa ya, merasa tertekan. Dia pengen bikin konten A tapi algoritma pengennya B. Nah, dia nggak suka bikin yang B gitu, pengennya sukanya A, seperti itu. Dan di sini ya menurut Sirtiman ya fokus ke orang aja ya, fokus ke orang. Kalau kita jadi ngikutin algoritma nih, jadinya kita bikin sesuatu yang nggak kita suka gitu loh. Nah ini yang ya bisa jadi tekanan mental ya, tekanan batin. Banyak youtuber yang pada rungkat karena dia terlalu mikirin algoritma ya. Ya biasanya sih kalau masalah AdSense ada duitnya jadinya kayak gitu. Cuma permasalahannya di sini ya, makanya saya tidak menyarankan untuk channel YouTube ini cuma sekedar AdSense. Kalau bisa benar-benar branding usaha, branding bisnis ya. Jangan mikirin earning dari AdSense, dari klik gitu. Terlalu apa ya,
terlalu tipis gitu loh, kayak terlalu dangkal gitu ya, otaknya terlalu dangkal kalau ke situ. Kita pikirin gimana caranya channel ini bisa membangun bisnis kita ya, membuat bisnis kita besar gitu, bukan membuat pendapatan per kliknya besar ya, takutan algoritma. Tapi membuat bisnisnya besar. Kayak tukang ketoprak, kenapa nggak sharing tips-tips jualan ketoprak, duka-duka pelanggan, dapat pelanggan yang apa rewel, banyak akan minta cabai, kayak gitu-gitu kan lebih menyentuh ya. Orang akan suka, orang akan ngikutin terus. Dan ini kemungkinan lebih besar lagi berkembangnya dibanding cuma ngikutin algoritma. Isinya cuma ngeracik ketoprak, kayak gitu aja namanya ketoprak, kayak gitu aja udah. Dia apalagi jualannya nggak ada tambahan telur, nggak ada menu-menu yang bikin orang apa ya. Ya sejujurnya Sirtiman juga jarang-jarang beli ketoprak karena emang nggak ada sesuatu yang baru gitu, ya itu aja yang jualnya juga. Ya boleh dibilang apa ya, pengennya sih lebih kreatif ya, lebih ya pokoknya dinamis lah, jangan terlalu jualan ketoprak terus ya udah ketoprak aja. Di sini emang harus berani kayak ya mungkin kalau nggak dari makanannya, dari pengalaman belinya, kayak ada promo-promo, ada pokoknya gratis ini, gratis itu, gratis teh, gratis ya apalah seperti itu, gratis aqua atau apa, itu jadi lebih menarik. Paling cuma beli ketoprak aja. Kadang orang terlalu jualan tuh terlalu ini ya, terlalu STD gitu, terlalu standar. Gimana caranya untuk jualan tuh lebih kreatif, lebih membuat orang ini mind blowing ya. Oh ternyata pengalaman beli sama dia tuh keren gitu, hebat, atau bikin happy, bikin puas gitu. Jangan cuma ya itulah konten algoritma, jadinya ketakutan, jadinya malah nggak konten, jadinya malah mikirnya terlalu berat, mikir macem-macem, takut gagal, takut takut segala macem ya. Takutan jadi kayak algoritma udah kayak horor gitu ya, momok gitu. Nah di sini Sirman ya lebih baik ke arah kayak itu, arah cerita ya, story lah, ceritain aja pengalaman harian, cerita hal yang baru ya, orang butuh sesuatu yang baru dibanding cuma yang itu aja. Di sini silakan kalau ada respon ya, kalau ada pertanyaan, ada yang mau dibahas, diskusin di kolom komentar. Jangan lupa guys, jempolnya. Sampai jumpa video berikutnya. Goodbye.